Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIK Channel bersama saya IIK Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kenapa hati mantan tak luluh juga. Ini jawaban dan solusinya ya. Jadi kita pernah membahas ya bahwa antar manusia itu akan didekatkan kepada mereka yang memiliki karakter dan tipikal yang sama ya. Jadi ketika orang itu memiliki hati yang lembut, maka mereka juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki hati yang lembut. Ketika orang memiliki hati yang keras, ya, temperamen yang keras, kemudian susah menerima masukan, dan seterusnya, itu juga akan bertemu dengan orang yang memiliki karakter yang sama kerasnya ya. Nah, Anda sudah berusaha ya dengan begitu banyak cara untuk bisa membuat hati mantan Anda luluh kembali. Tetapi ternyata sampai hari ini dia tak kunjung luluh juga dengan segala usaha yang telah Anda lakukan. Kenapa? Ya, jawabannya karena diri Anda sendiri itu sebenarnya juga punya karakter dan temperamen yang sama dengan mantan pada saat ini. Jadi apa yang dilakukan oleh mantan itu sebenarnya adalah cermin dari apa yang juga Anda lakukan pada saat ini. Cuman bedanya mantan itu kerasnya pada diri kita ya. Sementara pada aspek-aspek yang lain dia mungkin lebih toleran. Sementara Anda toleran kepada persoalan mantan ya, disuruh memohon pun akan Anda lakukan, tetapi pada aspek yang lain Anda bersikap keras ya. Tetapi secara prinsip dua-duanya memiliki sifat yang keras ya, memiliki sifat yang tidak mudah untuk dipengaruhi, untuk diubah oleh orang lain ketika dia sudah mengambil satu garis kebijaksanaan di dalam hidupnya ya. Nah, jadi sekarang itu jawabannya. Nah, solusinya seperti apa? Ya, solusinya ketika Anda berharap hati seseorang luluh kepada Anda, yang pertama yang harus dilihat sekarang, apakah Anda termasuk orang yang mudah diluluhkan hatinya? Ya, itu yang harus Anda jawab terlebih dahulu. Ya, jangan-jangan kalau mau dibandingkan secara objektif, Anda sebenarnya jauh lebih keras daripada mantan Anda. Ya, sekarang coba deh Anda perhatikan di balik perpisahan ini sebenarnya ada pesan apa yang sedang Allah sampaikan kepada Anda ya. Sesungguhnya kemarin ketika masih bersama-sama dengan mantan ya, mungkin banyak di antara Anda yang belum sholat. Ketika terjadi perpisahan ya, sudah berusaha untuk merayu, meminta kembali ya, dengan segala cara ternyata gagal. Nah, disitulah baru ingat kepada Allah, baru merasa membutuhkan Allah, baru mulai sholat ya. Tetapi ketika Anda mengerjakan sholat,
Anda belum menerima ya apa yang Allah perintahkan itu secara utuh. Artinya apa? Sholatnya, ibadahnya, doanya pada saat ini bukan untuk tujuan Islam itu sendiri, tetapi untuk tujuan menarik kembali mantan. Ini yang disebut sebagai ibadah yang transaksional. Ya, jadi Anda sholat itu tujuannya agar Allah mengembalikan mantan kepada Anda, kan? Anda berdoa tujuannya agar Allah mengembalikan mantan kepada Anda, ya. Anda mengaji, membaca Al-Quran, ya, itu tujuannya agar Allah mengembalikan mantan kepada Anda. Ya, sementara sebenarnya ini adalah momentum hidayah. Ya, Anda menjadi dekat kembali kepada Allah, tetapi hati Anda masih terus tertambat kepada mantan. Itu yang namanya kerasnya di situ. Ya, seharusnya ketika hidayah itu masuk, Anda berdoanya karena memohon keridaan Allah. Ya, masalah mantan itu adalah masalah bonus saja. Jangan dijadikan sebagai tujuan di dalam beribadah kepada Allah. Ya. Nah, di dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil kasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin." Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaanlah yang besar bagi mereka yang membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ya, jadi persoalan mantan itu, kalau kita terus fokus ke situ terus, maka itu akan bisa membuat kita ya larut dan kehilangan arah tujuan kita, padahal tujuan kita adalah Allah. Ya, nah maka ketika hidayah itu datang, ya, kita tolak. Ya, Allah menyuruh kita untuk terus mendekat kepada Allah melalui perpisahan dengan mantan ini. Ya, Allah menyuruh kita untuk kembali ke jalan Allah melalui momentum perpisahan dengan mantan. Tetapi kita ini seperti orang yang sudah berada di jalan, tapi kita tidak berjalan. Kita sudah berada di jalannya, tujuannya kita tahu ke arah mana, tapi kita tidak kunjung melangkahkan kaki. Karena apa? Kita terus melihat ke arah belakang, menunggu mantan datang. Ya, jadi hidayah itu harus direspon. Cara meresponnya gimana? Ya fokus kepada Allah. Ketika sedang sholat, khusyuk, sholat kepada Allah. Ketika sedang mengaji, niatnya karena Allah. Ya, ketika sedang berdoa, nah, Anda berdoa memohon keridaan Allah, ya, memohon ampunan kepada Allah. Nah, di salah satu doanya Anda selipkan permohonan agar mantan kembali. Ya, jadi kalau ada 10 doa, 9 untuk keselamatan akhirat Anda, 1 untuk persoalan mantan. Jangan dibalik, doanya 1 tapi semuanya tentang bab mantan. Ya, jadi ada juga yang doanya 10 tetapi semuanya tentang bab mantan semua. Ya, ya Allah, pagarilah
si mantan agar jangan sampai disentuh orang lain. Pagarilah agar jangan sampai bisa berkomunikasi dengan orang lain. Pagarilah agar jangan bisa didekati orang lain. Pagarilah agar tidak bisa menikah dengan orang lain. Nah, jadi doanya mantan semua. Tidak ada yang minta ampun kepada Allah. Tidak ada yang untuk tujuan keselamatan di akhirat dan seterusnya. Ya, nah, yang kedua yang juga harus Anda perhatikan ya, ketika hati Anda luluh menerima Islam itu dengan utuh, ya, dengan kafah, dengan totalitas, hati Anda luluh, maka disitulah secara otomatis doa Anda agar mantan hatinya luluh itu insya Allah juga terkabul. Ya, artinya apa? Ketika hati Anda luluh menerima Islam secara utuh, mau mantan kembali, mau mantan tidak kembali, mau dia kemanapun ya, itu sudah tidak membuat Anda bersedih lagi, karena Anda sudah menemukan kebahagiaan yang hakiki bersama Allah. Ya, nah disitulah hati mantan akan luluh untuk menerima Anda kembali, karena orang yang luluh hatinya itu akan didekatkan juga dengan orang-orang yang hatinya luluh. Ya, nah jadi kalau sekarang Anda merasa begitu sulit meluluhkan hati mantan, maka Anda harus berusaha untuk meluluhkan hati Anda terlebih dahulu untuk menerima Islam secara utuh. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.